Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Permatasari dari kelas D4309. Saya di sini akan membahas tentang efektivitas rem dan gas untuk selamatkan ekonomi di masa PSBB. Nah, dampak PSBB menyebabkan perekonomian merosot. Hampir semua sektor industri terganggu, penggunaan kapasitas produksi menurun, dan juga menyebabkan omset penjualan berkurang. Nah, tahun pertama periode kedua Presiden Joko Widodo ini dihadapkan pada tantangan yang begitu besar, yaitu kondisi akibat pandemi COVID-19. Arus perdagangan internasional dari dan ke Indonesia menjadi melambat, begitupun ekspor-impor ke negara mitra utama seperti Cina. Ketidakpastian ekonomi di akhir 2019 dan awal 2020 diperparah dengan munculnya virus COVID-19 di dunia. Badan Kesehatan Dunia menyatakan kondisi darurat kesehatan global setelah berbagai negara di lintas benua terjangkit penyakit menular ini. Nah, di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama baru ditemukan pada awal Maret 2020 ketika negara-negara lain sudah mengalami krisis kesehatan dan ekonomi terlebih dahulu. Meskipun demikian, dampaknya bagi perekonomian tanah air sangatlah luar biasa. Sejalan dengan semakin meluasnya penularan COVID-19 di tanah air, pemerintah harus menerapkan darurat kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar atau disebut dengan PSBB. Banyak daerah di Indonesia yang merupakan sentra perdagangan dan industri seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat harus menerapkan PSBB. Kondisi ini membuat banyak lapangan usaha melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang berimbas pada kemiskinan. Nah, Presiden Joko Widodo menerapkan respon kebijakan yang cepat dan tepat, yaitu strategi rem dan gas. Nah, strategi rem dan gas dari Jokowi ini banyak diterapkan oleh pemerintah daerah dengan melonggarkan PSBB untuk memulai fase adaptasi kebiasaan yang baru. Pada awal Juni 2020, para pelaku usaha dapat menginjak kembali gas untuk tetap melaju ke tahap pemulihan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pusat perbelanjaan, restoran, hotel, layanan transportasi jarak jauh, destinasi wisata, dan perkantoran kembali dibuka agar aktivitas ekonomi bergeliat. Namun, laju pemulihan ekonomi itu sangat tergantung dengan pengendalian COVID-19. Nah, jika angka penularan meningkat dan memicu risiko yang lebih besar, maka rem juga harus diinjak dengan memperketat kembali PSBB. Nah, Jokowi menekankan keseimbangan antara rem dan gas tanpa harus berpolemik, dengan prinsip bahwa aspek kesehatan masyarakat yang utama dan juga aspek ekonomi selanjutnya. Gelombang PHK yang terjadi sejak pertengahan tahun dan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dalam di kuartal 2 2020 menjadi alarm resesi ekonomi di tanah air. Ekonomi Indonesia terkontraksi dalam 2 periode terakhir setelah di kuartal 2 pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB minus 5,23%. Indonesia masih berpeluang untuk pulih dengan resesi model V. Namun dengan garis kanan yang landai dan tidak curam. Artinya pemulihan ekonomi Indonesia tidak berjalan dalam garis kurva yang curam atau cepat. Konsep ekonomi Keynesian menyebut pentingnya permintaan agregat sebagai penggerak perekonomian. Pemerintah harus menginjak lebih dalam pedal gas untuk mengebut realisasi anggaran dalam 3 bulan ke depan atau kurang dari itu. Tentu hal ini bukan perkara mudah karena percepatan realisasi rentan kerap diiringi konsekuensi dalam penyerapan anggaran. Belum lagi realisasi program perlindungan sosial harus dipastikan agar berjalan dengan penerapan protokol kesehatan penularan COVID-19. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.